Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai subtopik pengukuran. Nah, mutu hasil pengukuran itu bergantung kepada mutu alat ukur, ketepatan cara mengamati, kondisi di mana tempat kita melakukan pengukuran, dan cara menyampaikan hasil pengukuran. Mutu alat ukur sendiri dipengaruhi oleh ketepatan, ketelitian, kepekaan, daya pisah, kesalahan. Bagaimana cara kita mengamati yang betul, yang baik? Nah, kita mengamatinya dengan menempatkan posisi mata kita tegak lurus dari alat ukur yang kita gunakan. Jadi tidak di bagian kiri maupun di bagian kanan. Karena perbedaan pengukuran dengan nilai yang kecil sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Keterbatasan hasil pengukuran itu dipengaruhi oleh NST, yaitu nilai skala terkecil, kesalahan sistematik, apakah alat sudah dikalibrasi, atau misalnya sudah berada di titik 0 sebelum kita memulai, kemudian mengenal bagian dari alat ukur, kemudian kesalahan acak, dan keterampilan dari pengamat itu sendiri. Dalam pengolahan data nanti, dari hasil pengukuran kita mengenal istilah pengukuran tunggal, yaitu untuk satu kali pengukuran beberapa kali, kurang lebih dari 2-9 kali, dan pengukuran cukup sering, lebih dari 10. Apa itu NST? Ketelitian pengukuran dibatasi oleh jarak antara dua garis terdekat yang biasa disebut dengan NST atau nilai skala terkecil. Jadi biasanya seperti pada penggaris yang kita kenal atau mistar, yaitu dalam skala sentimeter. Skala terkecilnya adalah 1, ya. Kemudian ada juga dalam inci. Nah, 1 inci atau yang paling kecil yaitu 1 cm. Alat ukur panjang terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Nah, inilah yang harus kita pahami sekarang atau kita mantapkan dalam pembacaan alat ukurnya. Kita kenal alat, kita kenal fungsinya, kita tahu bagaimana cara membacanya. Yang pertama, mistar sudah biasa kita gunakan. Dengan NST biasanya 1 mm, yaitu nilai skala terkecil. Mistar tidak dilengkapi dengan nonius, ya, sehingga tingkat ketelitiannya hanya sampai setengah dari NST-nya, yaitu 0,5 mm. Itu 1 dikali setengah diperoleh 0,5. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dilengkapi dengan nonius berupa skala geser dengan tingkat ketelitian sampai 0,05 mm, 0,02 mm, atau 0,01 mm. Skala utama jangka sorong mempunyai NST 1 mm dan batas ukur maksimum sampai 150 mm. Nah, jangka sorong memiliki 3 fungsi, yaitu untuk mengukur diameter dalam pada bagian atas, mengukur diameter luar pada bagian bawah, dan mengukur kedalaman pada bagian ekornya. Terdiri dari skala utama dan skala nonius, skala yang bisa digeser atau skala terkecilnya. Kita contohkan. Contoh soal, apabila ini adalah hasil pengukuran dari skala menggunakan jangka sorong, maka skala utama adalah skala yang berada di depan angka 0. Angka 0 pada bagian skala noniusnya, yaitu 5,8, dan kita lihat di mana posisi yang berimpit. Ya, di sini berimpit pada skala baris keempat, kita kalikan dengan 0,01 yaitu skala terkecilnya, sehingga kita mencari angka desimal di belakang angka 8 tadi, sehingga kita peroleh 5,84. Ini contoh lainnya. Skala utamanya bisa dalam senti ataupun mili. Kalau penggaris biasanya atau skala utama pada jangka sorong itu dalam senti atau 5,8 cm atau 58 mm. Kemudian skala noniusnya di mana posisi yang berimpit di sini. Yang kita lihat paling tepat berimpitnya di skala kelima, yaitu kita kalikan dengan skala noniusnya 0,1 sehingga kita peroleh 0,5.
Sehingga kita cari angka di belakang komanya menjadi 5,85. Nah, ini masih contoh soal juga. Mudah-mudahan semakin jelas. Kita lihat skala utama di sini adalah 1,2 cm. Jadi di depan 0 dari skala yang bagian bawah ya, skala nonius. Dan kita cari lagi di mana yang berimpit. Nah, di angka 9. Nah, coba jangan lupa dan coba perhatikan juga bahwa skala nonius dari jangka seorang itu ada memiliki berapa. Nah, di sini kita lihat ini skala noniusnya adalah 0,05 mm. Dari mana kita peroleh? Dari nilai 0 sampai 10 ini terbagi dari 20 bagian. Jadi, kita sebenarnya mencari angka yang di belakang dari desimal yang kita peroleh dari skala utama. Jika skala utama 1,2, nah berapa angka yang di belakang desimalnya? Jadi 0,05 kita kali 9, sehingga kita peroleh 0,45. Kita peroleh 0,045. Kemudian hasil pengukuran kita peroleh menjadi 1,2 ditambah 0,045. Itu 1,245 cm. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah penampakan dari jangka sorong. Kalau kita lebih perdekat ya, kita perbesar. Kita lihat di sini dia memiliki skala utama 3,4 dengan nonius ini noniusnya 0,02. Dari mana kita tahu? Kita lihat dari 0 sampai 10. Skala yang bisa digeser atau skala nonius itu terdiri dari 50 buah skala kecil-kecil, sehingga noniusnya 0,02. Maka angka 6 kita kali dengan 0,02, sehingga kita peroleh 0,12 mm atau 0,012 cm, sehingga hasil pengukuran menjadi 3,412 cm. Oke, lanjut alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer skru. Dengan tingkat penelitian lebih teliti dari jangka sorong sampai 0,01 mm dan batas ukur maksimum 25 mm yang terbagi dalam 50 skala utama, sehingga skala utamanya mempunyai NST 25 dibagi 50 mm sama dengan 0,5 mm. Noniusnya berupa skala putar yang terdiri dari 50 skala untuk satu kali putaran dengan pergeseran skala utama sebanyak satu skala, sehingga tingkat ketelitian mikrometer skru adalah 0,5 mm bagi 50 jadi 0,01 mm. Mikrometer skru dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis seperti uang logam, kertas, dan plat. Nah, ini alatnya mikrometer skru. Perhatikan skala utama dan skala nonius yang bisa diputar-putar. Oke, kita lihat contoh soal. Jika skala utama ya, ini ada 15, berarti kanannya bisa kita urutkan yang secara horizontal ya, 16, 17, 18, 19 dalam 1 mm. Sementara yang vertikal atau yang bisa bagian yang nonius atau yang bisa kita putar-putar, kita lihat di mana yang posisi yang berimpit dengan skala utama, yaitu di 10, maka kita kali dengan 0,01 sehingga kita peroleh 19,10 mm. Dalam cara membacanya ya. Nah, ini kita contohkan. Skala utamanya 6, kemudian skala yang vertikal atau yang bergeser atau skala nonius itu di 38. Dan kita peroleh hasil pengukuran 6,38. Kita contohkan satu kali lagi. Nah, apabila pada bagian bawahnya berlebih, maka ini kita tambahkan setengah. Jadi skala utama menjadi 5, 6, 7, 7,5.
ditambah dengan skala Nonius menjadi skala Noniusnya 0,22, sehingga kita peroleh hasil pengukuran tambahkan 7,5 ditambah 0,22 menjadi 7,72 mm. Oke, sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.